Ya, kita ngomongin apa ya, lupa. Ijazah palsu. Ijazah. Lu yang debat, lu yang lupa. Ini lupa ya. Jadi ijazah. Saya itu debat sama dia nih Bang, sama dia. Jadi menurut ahli lubis itu, kalau udah ada di KPU, itu berarti firm bahwa ijazah itu nggak mungkin palsu. Karena kalau palsu pasti KPU tahu kan, kan. Menurut ahli lubis seperti itu, sarjana hukum. Sedangkan kita kan tahu yang namanya kardus digembok kayak apa kan. Jadi sebelumnya pun kan juga banyak ijazah palsu. Iya. Sebelumnya ya, sebelum ada Jokowi ijazah palsu itu, sebelumnya udah ada kasus juga pejabat. Koreksi, bener nggak? Kayaknya sih pernah ya ada pejabat yang ijazahnya palsu. DPR pernah ada ya. Komar Baskawan. Nah, Ditahan dia. oh ya. Jadi Bang Refli gimana? Bener nggak? Enggak, ini kita nggak ngomongin Jokowi ijazah palsu. Enggak, jadi kalau kebenaran itu kan ada dua, ada kebenaran formil, ada kebenaran material. Kalau misalnya orang mendaftar ke KPU, lalu kata KPU ini sudah lolos, ya, dan verified, itu kan kebenaran formil. Artinya secara formil orang itu dianggap memenuhi syarat, kan begitu. Cuma kalau di belakang hari diketemukan fakta yang berbeda, maka kita bicara tentang kebenaran material. Waduh. Nah, ya kan? Nah, kebenaran material itu secara formil udah benar dia, ya kan, mengikuti prosedur. Tapi kalau substansinya memang nggak benar, ya tetap harus bisa dikoreksi. Cuma rezimnya berbeda. Kalau rezim awalnya rezim election, pemilihan, maka kalau yang ini diketemukan palsu misalnya, maka rezimnya impeachment, rezim pemberhentian atau pengunduran diri. Jadi tidak dibalikan lagi bolanya ke KPU karena proses electionnya udah selesai. Karena kalau misalnya dibalikin lagi ke KPU, taruh 2019 lagi, maka kan pakai ada pengacara yang bilang, wah ini semua surat yang ditandatangani sejak 2019 tidak sah. Wah gawat negara ini. Itu sama dengan Jaksa Agung dulu. Jadi ada Jaksa Agung dulu Hendarman Supanji. Dia kan periodisasinya kan nggak jelas. Karena pada waktu itu Jaksa Agung dikeluarkan dari kabinet. Ya kan? Nah SBY merasa karena dikeluarkan dari kabinet, ketika kabinet pertama berakhir, dia merasa nggak perlu mengangkat lagi Hendarman Supanji. Ya. Jadi tetap. Nah Hendarman ini waktu itu menersangkakan seorang guru besar. Nggak usah saya sebutkan siapa namanya kan. Nah, guru besar itu akhirnya menggugat ke MK, mengatakan bahwa Hendarman ini jaksa agung ilegal. Masa jabatannya habis. Karena dia masa jabatannya habis dan tidak dilantik kembali. Ya. Nah kata MK, setelah melihat prosesnya, MK bilang betul, harusnya dia dilantik kembali. Betul. Ya kan, misalnya katakanlah harusnya dilantik pada bulan Oktober. Itu SBY periode 2 atau pergantian? Dua. Periode 2. Ya, Oktober. Nah, sementara di posisinya sudah katakanlah April. Yusril, saya sebut aja namanya. Ya udahlah. Ya, Yusril bilang, karena dia ilegal, maka konsekuensinya adalah ke belakang. Sejak 2019 itu segala keputusan dia itu menjadi batal demi hukum. Termasuk surat yang tanda tangan dia menjadikan dia tersangka. Kira-kira gitulah. Kata MK, iya Hendarman Supanji ini sebenarnya masa jabatannya berakhir pada Oktober 2009 itu. Ya. Dan itu dibenarkan MK, tapi putusannya baru April. Putusan MK itu tidak berlaku surut. Makanya antara 2009. Oktober 2009 sampai April 2010, ini April ini saya nggak ingat persis ya, kira-kira ya, itu dianggap sah karena belum ada putusan MK. Putusan MK berlaku ke depan, prospektif. Nah, kayak gitu. Jadi memang hukum itu ya kadang-kadang
secara aturan nggak ada, tetapi ada rasionalitasnya gitu. Bukti formil dan bukti material. Ya, secara formil, secara material. Kan, siapa Ali Lubis kan sarjana hukum nih. Kan penonton video legend ini kan nggak ngerti banget soal hukum. Tolong dijelasin nih, apa bukti material itu apa, bukti formil itu apa. Gue juga nggak ngerti nih sebenarnya. Nah, ini menarik tadi kata Bang Refli soal apa kasus Bang Endar Panji itu. Tapi kalau kita bicara konteks hari ini, Bang, kan kalau bicara palsu tadi, artinya kan kita lihat konteksnya, ijazahnya yang palsu, artinya produk ijazah itu atau isi dari ijazah itu yang palsu, yang dipersoalkan hari ini. Katakan ada yang menggugat, Bang. Nah, ini kan harus jelas dulu, ijazah secara fisik atau isi dalam ijazah. Dalam isi dalam ijazah kan misalnya tanggal, nama, nilai, macam-macam. Nah, ini yang dianggap palsu nih yang mana? Ini kan masih belum clear nih, Mas Dani. Itu satu. Kalau saya clear. Nah, Karena saya udah baca Jakarta Jokowi Undercover 2 dan juga pernah interview sama Bambang Tri. Oh, siap, mantap. Jadi yang dipersoalkan itu adalah ini versi Bambang Tri ya, bukan versi saya. Jadi ini versi Bambang Tri mengatakan bahwa ijazah S1 Jokowi itu ijazah orang lain yang diambil sama dia. Ijazah. Nah, dia itu tamatan tahun 80 orang itu. Which is dia masih iparnya sendiri. Tamatan tahun 80. Sekali lagi dari Bambang Tri. Jokowi Sri Adiningsi pernah mengaku sekelas waktu SMP di Solo. Sri Adiningsi ini tamatnya SMA-nya 81. Artinya Sri Adiningsi nggak pernah tinggal kelas, orang pinter kan? Artinya sebenarnya dia menghitung menurut versi Bambang Tri, kalau sekolah terus baru selesai tahun 81. Kok dia bilang dia angkatan tahun 80 masuk ininya. UGM. Ya. Nah, 80 itu ijazahnya namanya Hari Mulyono. Ya, Hari Mulyono. Hari Mulyono yang iparnya. Nah, dalam versi Bambang Tri, presiden sendiri tidak pernah kuliah. Nah, karena harus menyesuaikan dengan tahun 80-nya itu, maka dalam tanda kutip SMA, SMP, SD harus menyesuaikan juga dengan sekuen itu. Jadi dia mungkin punya ijazah SD sendiri, punya SMP sendiri, SMA sendiri, tapi sekuennya kan jadi nggak sama. Ya. Karena ujungnya harus 81 kan. Nah, ini karena ujungnya harus 80 ya ada penyesuaian. Nah, itu klaimnya Bambang Tri. Nah, hari ini misalnya saya baca ada konon menurut Bambang Tri ada namanya Joko Wahyudi. Joko Wahyudi itu orang yang menurut Bambang Tri lagi ijazahnya diambil oleh presiden, oleh Jokowi ya. Dan Joko Wahyudi ini menyatakan pernah ada yang telepon dia untuk membeli ijazah dia 10M. Itu yang lagi viral sekarang. Nah, gitu ya. Kita nggak tahu konteksnya apa ya, tapi salah satunya begitu. Nah, jadi dia di ijazah kuliahnya ambil Hari Mulyono, ijazah SMA-nya ambil Joko Wahyudi. Nah, jadi gitu. kalau Bang Refli, tapi sekali lagi ini praduga tak bersalah dan kemudian ini versinya ngobrol sama tadi Bambang Tri dan buku dia yang sudah saya baca gitu. Nah, tapi kalau dengan kasus hari ini, Bang, Ya. itu si penggugat sudah jelas mengatakan mereka tidak mempersoalkan soal ijazah S1. Nah, Ya. dalam gugatan mereka hari ini, penggugat mempersoalkan masalah ijazah SD, SMP, dan SMA. Kalau soal S1, mungkin Bang Refli, Mas Dani, dan teman-teman udah baca berita, pihak UGM pun sudah mengklarifikasi hal itu. Persoalan klarifikasi itu kan karena pihak otoritas langsung UGM ya, itu kan hak mereka, Bang, mau membantah, mau macam-macam tuh, karena otoritas resmi langsung UGM yang dipersoalkan hari ini. Nah, yang menarik di sini kan, Bang, soal SD, SMP, dan SMA. Ya. Nah, yang menurut saya kemarin saya berdebat sama Mas Dani itu, saya bilang
Kalau bicara palsu, yang tadi saya bilang, apakah ijazahnya atau nilainya atau dalamnya itu, Bang. Ya. Nah, yang kedua, yang mereka hari ini persoalkan adalah menggugat perbuatan melawan hukum itu terkait Pilpres 2019. Di situ poin penting dari si penggugat itu yang agak menarik itu adalah mempersoalkan Pilpres 2019. Dikatakan Presiden Jokowi pada waktu itu memberikan keterangan Dokumen palsu. Ya. Nah, yang menjadi problem kita hari ini, menjadi pertanyaan besar saya bilang sama Mas Dhani itu, kok yang dipersoalkan hanya sebatas Pilpres 2019? Ya. Sementara yang namanya Jokowi ini udah ikut konsultasi Pilpres 2014. Ya. Artinya di sini saya melihat tidak cermat dan tidak teliti lah dalam konteks yang mereka persoalkan. Kenapa mesti 2019? Pada mentara kontestasi udah dicari 2014. Jadi kalau dalam logika hukum ini kan agak aneh gitu loh, Bang. Artinya kan kenapa itu kan menjadi satu kesatuan dokumen, dan saya pikir dokumen yang 2014 atau 2019 kan pasti tidak ada perbedaan dong secara logika, karena kan itu dokumen itu yang digunakan kembali. Kan gitu, Bang. Nah, jadi teman-teman si penggugat ini mempersoalkan 2019 itu satu. Yang kedua yang menarik itu turut tergugatnya, Bang. Ya. Artinya turut tergugat ini yang saya baca di media itu, satu Presiden secara langsung, kedua MPR, ketiga Dikti, dan yang keempat KPU. Yang kedua KPU. Iya, maksudnya 4 hal itu. Ya, dia tergugat satunya Jokowi, KPU, tergugat 2 KPU, tergugat 3 MPR, tergugat 4 Dikti. Nah, yang menjadi aneh ini kan Bang Refli juga selain ahli hukum juga kan seorang praktisi hukum nih, Bang, lawyer. Yeah. Lawyer ini kan kalau turut tergugatnya kurang itu kan pasti bisa kemungkinan kan gugatan itu kan bisa antara ditolak atau dilanjutkan. Tapi yang menarik di sini dari turut tergugatnya itu tidak ada misalnya kepala sekolah SD, tidak ada kepala sekolah SMP, tidak ada kepala sekolah SMA, yang mana ketiga orang ini kan mengeluarkan produk yang namanya ijazah tersebut. Nah, di sini agak aneh gitu loh, Mas. Kalau secara hukum kan kalau turut tergugatnya kurang itu kan ya berarti kan yang lu persoalkan ijazah, masa yang mengeluarkan ijazah nggak lu gugat, kurang lebih seperti itu, Mas. Nah, yang kedua kayak kata Bang Refli tadi, mereka ngotot yang membuktikan itu harus presiden sendiri. Misalnya, ini loh yang asli, yang nggak begitu, Mas. Karena di dalam hukum itu ada namanya asas hukum. Nah, yang bilang gitu siapa? Yang mana? Yang bilang harus presiden sendiri siapa yang bilang? Ya itu teman-teman yang penggugat meminta agar Presiden Jokowi hadir ke pengadilan untuk membuktikan bahwasanya ini loh yang asli. Maka mereka kan mendalilkan ini palsu. Nah, sementara bagi mereka menganggap harus Jokowi sendiri yang membuktikan itu. Yang benar gimana ini? Nah, ini ada asas hukum. Bang Refli sebenarnya lebih paham. Asas hukum ini saya baca ini agak bahasa bahasa Latin lah. Yang mana kurang lebih itu, Mas, bunyinya itu siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Artinya tidak ada kewajiban si Presiden Jokowi untuk membuktikan. Jadi kayak gini, ini kopi nggak enak, berarti versi yang enak yang mana, Pak? Nah, yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan. Jadi kalau mereka bilang harus Jokowi sendiri yang hadir dan membuktikan dalil itu salah. Karena asas hukum. Dan hari ini Jokowi, kalau sumpah saya ini ditunjuk sebagai kuasa hukumnya, itu sangat mentah, saya katakan itu gampang. Tidak harus dan tidak wajib yang namanya Presiden Jokowi membuktikan itu. Bukannya itu yang menentukan hakim. Oh enggak. Hakim kan cuma menilai, memeriksa dan mengadili. Nah, tapi dalil itu harus dia barengin. Saya kira kan ini palsu. Mereka harus punya yang asli. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kita bicara perbuatan melawan hukum itu kan harus ada 4 unsur, Mas. Kalau kita bicara di pasal 1365 BW itu, yang pertama kan unsur perbuatan. Perbuatannya itu maksudnya gini. Nggak, sorry gue potong ya. Kita kan sama-sama pernah mengalami kasus hukum, jalani. Kalau misalnya itu nggak bisa,
Terus sidang hari ini digelar buat apa? Ya, nanti saya mau menjawab beliau nih, banyak hal yang saya mau garis bawahi ya. Gini bang, biar clear, Iya, biar nggak penontonnya setia Ahmad Dhani ini ngerti gitu kan. Yang disebut perbuatan melawan hukum itu seperti apa? Jadi kan jangan sampai main gugat tuh seolah-olah yang dibuat salah. Ternyata kita harus luruskan itu, Mas. Artinya tidak selamanya yang dibuat itu yang salah. Yang meluruskan kan bukan lawyer, yang Bukan, meluruskan. artinya pengertian dulu. Artinya 1365 biar kita baca dulu, jadi diskusinya enak. Dibacain. Jadi pasal 1365 BW itu kan jelas, maksudnya tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, kalau saya baca pasal ini, berarti di dalam perbuatan melawan hukum ini ada 4 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama itu yang disebut perbuatan melawan hukum. Pertanyaannya, perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan Jokowi pada saat daftar ke KPU? Itu satu. Yang kedua, kesalahan. Artinya dari perbuatan tersebut, kesalahan apa yang timbul dari situ? Dari perbuatan itu harusnya kan menimbul kesalahan, Mas. Nah, itu apa kesalahannya? Nah, yang ketiga, ada yang disebut dengan kerugian. Nah, kalau kita bicara kerugian, berarti kan secara langsung si penggugat ini kerugian apa yang dialami. Nah, sementara hari ini umumnya di Indonesia kerugian itu kan bersifat material. Artinya kerugian yang bersifat nyata yang dialami langsung oleh penggugat. Yang keempat itu yang disebut dengan hubungan kausal. Kausal itu artinya antara si tergugat, perbuatan melawan tergugat ini dengan si penggugat, kerugiannya itu yang dialami korban itu langsung atau tidak langsung. Jadi kalau bicara perbuatan melawan hukum, 4 unsur ini harus satu rangkaian. Kalau dari 4 unsur ini tidak ada dalam satu rangkaian, maka 1000% hakim akan menolak gugatan tersebut. Artinya NO. Nah, coba kita simulasikan dengan kasus hari ini. Dari 4 ini, Bambang Tri, kita bicara kerugian. Secara individu kerugian apa yang dialami? Yang kedua, hubungan apa Jokowi dengan Bambang Tri? Kalau Jokowi tidak kenal Bambang Tri atau Bambang Tri tidak ada hubungan dengan Jokowi, berarti selesai dong. Apa yang mau digugat? Logikanya seperti itu. Tidak ada hubungan hukum antar mereka. Mereka mau jawab? Gitu loh. Ini kalau bicara perbuatan melawan hukumnya gitu. Ini banyak sekali yang saya mau tambahin, atau paling tidak ada yang sedikit saya ini kan. Jadi gini, pertama ya mengenai apa yang dia gugat. Yang dia gugat itu jelas ijazah yang tidak benar. Jadi bukan nilainya, bukan isi di dalamnya, tapi produknya, Bang. Produknya. Oke. Jadi itu udah jelas ya. Karena kalau kita lihat bukunya Bambang Tri, dan pasti ditaruhkan ke dalam gugatan tuh bahwa ijazah yang digunakan Presiden Jokowi itu adalah bukan ijazah dirinya. Dia menggunakan ijazah orang lain. Ini menurut penggugat dong. Iya dong, pastilah. Kan yang saya katakan kan ini kan belum ada yang salah dan yang benar. Itu satu. Nah, yang kedua tadi disinggung ya, kenapa dia tidak gugat kuliahnya. Ini ketika saya interview sama Bambang Tri, ada sedikit menurut saya ke cara pandang dia yang menurut saya keliru. Dia menganggap bahwa tidak perlu kuliahnya karena syarat untuk menjadi presiden cukup SMA. Betul. Karena itu bagi dia cukup dia buktikan SMA-nya palsu, selesai lah barang itu. Tapi kalau menurut saya nggak begitu. Bahkan saya mengatakan begini, SD, SMP, SMA-nya asli, tapi yang palsu kuliahnya, itu tetap dia bisa di-impeach. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan tercela. Kan klausul impeachment. Ya. Ini aku agak melihat sesuatu pandangan yang berbeda antara Ali Lubis Sarjana Hukum dan Bang Refli. Ali Lubis tadi dari tadi itu ngomongin soal KUHP. Bukan Ya. KUHP, Bos. Perdata. Perbuatan melawan hukum. Oh, sorry ya. KUH Perdata. Perdata ya. Iya. Perdata. Nah, Bang Refli yang ngomongin tata negara. Enggak, belum. Belum Saya baru ngomong mengenai konstruksi kasusnya. Oke. Ya, jadi konstruksi kasusnya. Jadi konstruksi kasusnya itu adalah tadi satu, yang digugat adalah ijazah palsu, ya, ijazah orang lain yang digunakan. Kemudian kenapa tidak digugat S1-nya? Karena kata Bambang Tri, kan SMA syarat untuk menjadi presiden. Padahal saya katakan
kalaupun ijazah SD, SMP, SMA-nya itu asli dan yang palsu itu sarjananya, itu tetap ada konsekuensi pemberhentian presiden karena presiden sudah melakukan perbuatan tercela. Atau kalau kita lihat misalnya penggunaan ijazah palsu itu pelanggaran yang ancaman hukumannya misalnya 5 tahun lebih, itu kejahatan berat lainnya. Jadi tetap objek untuk pemberhentian itu ada. Itu satu. Jadi karena itu menurut saya kalau dia menemukan bukti bahwa ijazah, ya. Kan Ali tadi bilang, kata dia kalau tidak ada kerugian di pihak Bambang Tri, Nanti itu belum. kan saya kan jawab satu-satu kan. Kan dia kan tadi. Nah, jadi tetap ijazah sarjananya, oke. Karena itu Bukan harusnya, nilainya. ya karena itu menurut saya ijazah sarjananya harus juga digugat juga, ya. Oke. Lalu yang ketiga, ya tadi mengatakan kenapa yang digugat itu pihak bukan sekolahnya, ya kan? Pengeluar produk Ya. ya. Sebenarnya mereka nggak salah. Jadi sekolah itu nggak salah, karena sekolah itu kan tidak mengeluarkan produk yang palsu. benar. Yang kan sekolah itu mengeluarkan produk buat misalnya si A, si B, si C. sekolahnya kan mengeluarkan produk yang asli. Iya, lalu Pemalsuannya ya, dilakukan. ya gitu. Jadi kalau menurut saya, ya cukup yang digugat itu ya Presiden Jokowi kalau misalnya pelakunya Yang dia. diduga pelaku Tapi pemalsuannya. kan harus ini bang, harus si pengeluar itu kan misalnya memberikan keterangan. Oh enggak, itu nanti Nah. itu pembuktian. Ya. Jadi menurut saya yang perlu digugat itu cukup Presiden Jokowi Yang aja. diduga memalsukan. Ya, Bukan- sebenarnya. Iya benar. Karena kalau KPU misalnya, ya, karena kalau KPU digugat, ngapain juga KPU, karena proses election sudah selesai, ya kan? Jadi sebenarnya paling top itu sih cukup satu aja, oke ya, itu harusnya situ. Nah berikutnya tadi kalau kita bicara perbuatan melawan hukumnya jelas ya, memasukkan ijazah kan perbuatan melawan hukum. Kemudian Memalsukan bukan kepala sekolah. bukan dalam konstruksi, Tapi hari ini kan yang menilai palsu atau tidak palsu. Oh nanti itu Kan ada otoritas yang enggak, itu bukan nanti itu proses pembuktian. Nah, lalu kemudian kita bicara hubungan kausalitas. Kalau kita bicara hubungan kausalitas, ini ada berimpit antara tata negara dengan perdata, ya kan? Jadi walaupun ini kasus perdata, tapi konsekuensinya tata negara. Ya kalau itu ya betul. Ya, jadi kalau seandainya nanti bisa dibuktikan bahwa ijazah ini palsu, kan begitu, maka konsekuensinya adalah secara moral, ya, harusnya presiden mengundurkan diri. Kalau dia tidak mau mengundurkan diri, maka wajib DPR mengimpeach dia, melakukan pemakzulan. Karena wilayah pengadilan negeri hanya mengatakan palsu dan tidak palsu. Iya. Nggak bisa dia memerintahkan DPR bersidang dan lain sebagainya, atau memerintahkan presiden mengundurkan diri, nggak bisa. Karena kalau permintaannya ke sana, maka gugatan ini akan dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena bukan kewenangan pengadilan negeri. Betul. Tapi ini dia udah belajar nih, Egy Sujana CS ini dari gugatan sebelumnya. Jadi dia nggak minta macam-macam, dia cuma minta deklarasi bahwa ini palsu, itu aja. Nah dengan deklarasi palsu itulah nanti dibawa kemana-mana, dibawa ke politik, ranah hukum tata negaranya kan, jadi ada dimensinya. Nah kalau dikatakan hubungan kausalitas antara Bambang sama Jokowi, kalau kita separuhnya ranahnya tata negara, itu yang namanya gugatan itu bisa mewakili kepentingan banyak pihak. Jadi tidak harus dia punya kaitan langsung. Sebagai contoh misalnya, kalau kita menggugat presidensial threshold misalnya, Itu class action gitu kurang lebih bang. Iya, Pilih iya, kelompok. Tapi iya. ini kan pribadi individu, itu yang jadi persoalan. Iya, tetapi dia sebenarnya mewakili kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi dia, kepentingan orang banyak. Jadi kalau Kepentingan misalnya warga negara lah. iya, kepentingan warga negara, Iya. kepentingan republik ini, sama seperti saya misalnya mengajukan presidensial threshold. Nanti orang tanya, ngapain kamu, nggak ada kaitannya, padahal saya mengajukan permohonan itu mewakili kepentingan orang banyak. Kan secara teoritis tidak mungkin 270 juta rakyat Indonesia menggugat. Karena itu harus ada orang yang mewakilinya. Nah, Bambang Tri itu mewakili kita sesungguhnya. Jadi dia menggugat dalam ranah perdata,
tetapi dengan konsekuensi hukum tata negara. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana restorasi dari kerugian itu, kan begitu kan? Untuk semacam kerugian yang timbul. Kerugian yang timbul adalah kerugian yang sifatnya bukan material, ya, non material. Kerugian apa? Bisa didalilkan. Misalnya, kalau seandainya kita dipimpin oleh orang yang menggunakan ijazah palsu, ya kan? Kerugian itu kan kita bisa dalilkan sebagai warga negara, ya kita merasa rugi. Malu itu kan immaterial. Iya, misalnya kita bisa merasa malu, merasa muka kita dicoreng, ya kan? Nah, karena itu harus direstorasi. Nah, restorasinya adalah deklarasi oleh pengadilan mengatakan itu palsu, maka tindak lanjutnya untuk itu adalah DPR harus melakukan proses impeachment atau yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri. Tapi sekali lagi, pengadilan tidak berhak untuk memerintahkan. Tetapi dengan deklarasi itu nanti akan ada semacam desakan untuk mengundurkan diri, kan begitu. Nah, kira-kira begitu. Ya, gitu. Ini menarik Bang ya tadi yang saya bilang tadi itu kalau bicara gugat ini kan yang kita bacakan PMH Bang, bukan class action, itu satu. Kalau tadi yang Bang Refli bilang mengatakan mewakili dan lain-lain itu kan sifatnya class action. Berbeda kalau uji materi di Mahkamah Konstitusi. Kalau di Mahkamah Konstitusi kan syaratnya kan warga negara Indonesia. Kamu lebih paham lah soal MK dan Konstitusi. Berbeda dengan PMH perdata di Pengadilan PN. Nah, yang uniknya kalau di PN ini kan Bang ada asas namanya actori incumbit probatio, actori onus probandi. Artinya siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Nah itu bagian itu belum saya jelaskan tadi Pak. Tapi nanti Abang silakan melengkapi. Tapi menjadi persoalan hari ini adalah kayak saya bilang tadi, yang membuktikan palsu atau tidak palsu ini kan harus dibuktikan Bang. Nah, siapa yang membuktikan ini? Kalau berdasarkan asas hukum ini, maka yang mendalilkanlah yang membuktikan. Maka si penggugat dalam hal ini katakan Bambang Tri, dia sendiri yang harus membuktikan. Misal gini, dia menggugat ijazah A palsu, maka dia harus membawa yang asli. Majelis, ini yang kami buat palsu, ini loh yang asli. Artinya beban itu bukan berada di Pak Jokowi. Sementara dalil mereka hari ini meminta pengadilan menyatakan itu palsu. Nah, sementara kalau berdasarkan asas hukum ini, kayak Abang bilang tadi, bukan pengadilan yang harus memutuskan palsu atau asli, tapi harus si penggugatlah yang membawa keaslian itu. Nah, yang kedua Bang, jadi misal gini, yang dipersoalkan tadi itu, yang Abang bilang tadi itu hubungan kausalitas dan macam-macam itu kan kalau bicara PMH kan harus dia berdampak sendiri Bang, langsung. PMH itu Bang, nggak bisa kalau kita uji materi di MK kayak Abang bilang tadi, uji materi undang-undang presiden threshold, ketentuan presiden threshold dan lain-lain kan itu mewakili warga negara karena memang ketentuan itu diatur oleh MK sendiri, warga negara bisa uji materi. Tapi kalau PMH kan nggak bisa Bang, harus dia dampak sendiri langsung. Karena kan kita bicara ini kan bicara kerugian material si penggugat, kecuali dia class action. Ada keterwakilan kelas namanya, keterwakilan kelompok, itu beda. Nah, yang kedua, kalau hari ini kita lihat itu, kenapa hanya sekedar 2019? Itu juga belum saya singgung ya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan publik Bang. Kok mereka mempersoalkan 2019? Artinya kayak saya bilang tadi, kalau saya ditunjuk jadi pengacaranya Presiden Jokowi, dalil-dalil seperti ini tentu sudah dapat dan sangat mudah dipatahkan. Dan yang kedua, apakah si penggugat pernah investigasi? Contohnya gini Bang, mereka menganggap SD, SMP, SMA, ijazah semua palsu. Pernah nggak mereka menelusuri langsung, mendatangi langsung pihak sekolah? Artinya mencari kebenaran dulu. Misalnya yang mereka katakan hari ini palsu, mereka telusuri, oh ternyata aslinya begini. Ternyata yang mereka cross-check di KPU, ternyata beda. Nah, pernah nggak mereka melakukan ini? Artinya mengecek dulu sebelum mereka dalilkan. Ini gampang saya jawab. Pernah nggak Ali baca buku Jokowi Undercover-nya? Kalau itu saya belum, karena makanya dia nanya begini. Lah ya, kalau dia baca dia tahu kalau Bambang Tri itu. Kita bicara hukum kan bicara fakta dan that's okay. Artinya kan kalau bicara asumsi. Bukan asumsi, nanti nanti Abang jelasin lah. Iya, saya jelasin. Saya kan hari ini sih menganggap mereka kan berasumsi. Enggak asumsi. Berasumsinya kenapa saya bilang? Artinya ketika mereka mendalilkan itu palsu, apakah sebelumnya mereka pernah menginvestigasi
Oke, nanti langsung saya jawab ya. Yes. Langsung jawab. Ya. Silakan Bang. Nah, jadi gini, soal yang terkait dengan apa tadi yang pertama tadi yang belum saya jawab? Dalil. Nah, dalil. Siapa yang mendalilkan ya? Jadi gini, kalau gugatan ini cuma datang ke hakim, Pak Hakim, kami mengatakan ya mendapatkan informasi bahwa ini ijazahnya palsu. Maka terhadap permohonan seperti itu nggak usah diproses. Kenapa? Karena siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan itu tidak akan tercapai azas itu, kan begitu. Tapi tidak untuk kasus Bambang Tri ini. Jadi Bambang Tri itu kalau kita baca Jokowi Undercover, dia sudah melakukan investigasi. Makanya dia bisa membuat buku ratusan halaman. Jadi dia sudah datang ke sekolah, datang ke... Sorry aku potong Bang. Iya. Jadi Ali ini kan belum baca Jokowi Undercover 2. Jadi sebenarnya gini nih, investigasinya itu ada di buku itu. Di buku itu ada. Gitu. Nah, jadi dari Jokowi Undercover itu dia sudah mendapatkan sejumlah dokumen, bahkan di situ disebutkan ada perbedaan ya kan antara ijazah asli sama ijazah tidak aslinya, kemudian Photoshop dan lain sebagainya, nama yang berbeda, kemudian nomor seri dan lain sebagainya, termasuk nama juga dekan. Ya nama dekan, ada kesalahan tertulis SMA 6 Jogja padahal SMA 6 Surakarta, SMA 6 Jogja itu yang Hari Mulyono itu. Nah, itu sudah lengkap apa yang diinvestigasi oleh Bambang Tri itu. Makanya dia berani membuat sebuah buku. Pertanyaannya, apakah itu valid apa enggak? Nah, untuk mengetahui valid apa enggak, kan pengadilan. Makanya dia gugat ke pengadilan. Nah, ketika dia menggugat ke pengadilan, tentu dia sudah mendalilkan palsu berdasarkan hasil investigasi dia, dan itu akan menjadi barang bukti dia. Oke. Nah, berdasarkan gugatan tersebut, kan hakim harus mendengarkan kedua belah pihak, nggak boleh dia satu pihak. Karena kalau hakim cuma mendengarkan satu pihak, maka pihak yang digugat akan dirugikan. Maka dia panggil Jokowi, panggil MPR, panggil KPU, panggil Kemendikbudristek. Nah, dengan memanggil kedua belah pihak itu, dia akan memenuhi azas hukum untuk mendengarkan audi et al. Trampartem, mendengarkan kedua belah pihak. Nah, kalau seandainya misalnya dikatakan, wah, yang menggugat, yang mendalilkan, wah, itu udah menang dia, karena dia sudah membawa bukti. Justru yang harus dilakukan pihak Jokowi ini adalah membantah bukti yang dibawa oleh Bambang Tri itu, penggugat. Karena penggugat itu membawa bukti. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membantah dalil itu, ya kan? Orang gampang mengatakan tunjukkan ijazah aslinya untuk membantah, dan maka semua dalil itu walaupun dia sampai ratusan halaman akan gugur. Itu yang namanya alat bukti mahkota, kan kira-kira begitu. Anda mau ngomong apapun nih aslinya, tetapi pernyataan-pernyataan dari teman Pak Jokowi di Ambarukmo, pernyataan dari UGM, pernyataan dari kemarin ada Pak Bambang yang datang yang tadi, teman sekolah dan itu nggak bernilai. Bukan bukti material. Iya, bukan. Tidak bernilai karena bukan itu bukti mahkotanya. Itu petunjuk. Itu petunjuk. Ya, petunjuk bahwa dia pernah kuliah, pernah sekolah dan lain sebagainya. Tapi alat bukti mahkotanya itu adalah ijazah aslinya. Nah, ijazah asli itu dipegang Jokowi, tidak dipegang sekolah. Jadi sekolah kalau ditanya mana ijazah aslinya, ya mana tahu, saya udah kasihkan. Ya kan, SD, SMP, kuliah juga begitu. Jadi ketika UGM mengatakan dia asli, nah UGM hanya mendasarkan diri pada catatan administratif bahwa si X ini pernah kuliah tahun 80, keluar tahun 85. Jadi sebatas dicatat. Iya, tapi jangan lupa Bambang Tri mendalilkan enggak, Pak Jokowi kalau dia sekolah terus 81 dia baru lulus sekolah. Jadi nggak mungkin dia masuk 80 karena dia Sri Adiningsi mengaku bahwa dia teman SMP. Sri Adiningsi sekolah terus ya lulusnya 81. Nah, kenapa 80? Saya sudah ceritakan tadi, karena dia menggunakan ijazah orang tahun 80, dan menurut dalil Bambang Tri, Jokowi nggak pernah kuliah.
gitu. Menurut Bambang Tri. Iya dong, kita kan harus menurut penggugat. Ini kan proses pembuktiannya kan belum. Kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi sekali lagi, Yang penting itu sebenarnya harus kita dibuktikan. nggak boleh punya asumsi bahwa Jokowi pasti benar, Jokowi pasti salah. Iya, nggak boleh. Harus pembuktian. Nggak Gitu. boleh. Tapi yang Bambang menarik- Tri pasti nipu. Iya, boleh. nggak boleh. Tapi yang menarik Mas, kalau bicara tadi, kita bicara proses hukumnya. Mungkin kalau bicara dari segi buku yang ditulis dan lain-lain, mungkin apa yang disampaikan Bang Refli kan berdasarkan buku tersebut. Tapi kalau bicara proses hukum hari ini, maka kalau kita kaitkan dengan asas yang tadi disampaikan Bang Refli itu, makanya ada istilah kalau si penggugat tidak bisa mendalilkan atau membuktikan gugatannya Mas, maka si tergugat itu terbebas untuk membuktikan. Artinya kayak saya bilang tadi, kalau bicara proses hukum, lu yang gugat palsu, mana aslinya. Jadi Jokowi ini nggak kayak kata Bang Refli, nggak mesti serta-merta dia berkewajiban membuktikan kalau bicara gugat perdata. Karena kalau bicara palsu dan asli hari ini ada namanya ranahnya pidana, itu bisa kepolisian yang ngecek. Artinya gini, kalau disangkakan palsu, berarti kan dia bisa dong membuat dokumen palsu, itu pasal 263 kalau dipidana. Tapi kan enggak, kenapa dia membawa ke pengadilan, gitu loh Mas. Dan dia gugat itu perbuatan lawan hukum secara pribadi, beda dengan class action kalau yang disampaikan Bang Refli tadi, mewakili kelompok, dia satu mewakili 270 juta. Itu hal yang terpisah kalau bicara proses hukum yang mereka tempuh hari ini, gitu loh Mas. Jadi yang saya persoalkan itu Bang, sesungguhnya proses hukumnya Bang. Kalau proses yang Abang bilang tadi berdasarkan buku dan lain-lain, itu mungkin kan sepihak. Dan belum tentu valid tuh kata Bang Refli. Jadi akhirnya pertanyaan seperti ini, seandainya ada seseorang yang ragu, terus bagaimana cara menggugatnya? Kalau misalnya memang Bambang Tri ini yakin kalau ada ijazah palsu, pembuktiannya gimana? Jadi gini, Bisa pakai ini Bang, lapor polisi Mas. Artinya gini, sorry, ya, biar agak clear dulu. Misalnya menyatakan kayak contoh sertifikat. Mas Dhani mengatakan bahwasanya sertifikat yang dipegang si A palsu. Kenapa Mas Dhani bisa bilang palsu? Berarti megang asli. Iya dong. Kalau nggak, dasar hukumnya apa Mas Dhani bilang itu palsu? Artinya Mas Dhani pegang yang asli. Minimal pernah lihat yang asli. Minimal. Baru bisa mendalilkan itu palsu. Sehingga dengan langkah hukum pertama adalah lapor ke polisi. Itu namanya pasal 263. Dokumen palsu. Pembuat dokumen palsu. Nah, dalam konteks hari ini si Bambang Tri, pertanyaannya, apa pernah dia lihat yang asli? Satu. Apa pernah atau dia pegang yang asli produknya? Juga belum tentu. Kalau berdasarkan investigasi mungkin dia cuma mengaitkan tanggal tahun. enggak juga dia lihat. Satu. Dia lihat. Bahkan dia lihat, dia foto. Makanya dia dapat foto-foto itu. Aslinya dari lihat di mana, Pak? Kan berarti Aslinya kan kan dipegang Jokowi, Abang bilang. bukan. Kan gini, ketika kita bicara tentang keaslian sebuah dokumen itu tidak mesti di Jokowi sendiri. Karena begini, bisa jadi di Jokowi itu tidak ada yang aslinya. Hati-hati. Bisa jadi nggak ada. Contoh ya, saya kasih contoh. Dia menyertakan ijazah tahun 80. Padahal harusnya dia tamat SMA 81. Kalau dicari aslinya nggak ada di Jokowi. Karena dia menggunakan fotokopi pasti. Yang aslinya punya orang. Ya, tahu kan? Ini asli, ini fotokopi, lalu diperbaiki namanya dan lain sebagainya. Nah, karena itu dalam proses pembuktian seorang Bambang Tri, dia akan mencari ijazah tahun 81 itu yang pernah keluar itu seperti apa formatnya. Nah, salah satu yang dia permasalahkan adalah format. Ternyata ijazah tahun 81 begini formatnya. Ijazah tahun 80 begini formatnya. Termasuk nomor induk. Ketika misalnya Pak Jokowi mengklaim nomor induk dia 8 berapa 200 sekian, Bambang Tri mengatakan nggak mungkin. Karena itu cuma 4 kelas. Satu kelas isinya 40. Ya kan? 40 kali 4 cuma 160, nggak mungkin 200-an. Ya kan, itu kan semua kan petunjuk. Nah, juga ketika ijazah S1. Ketika ijazah S1, dia bandingkan dengan ijazah-ijazah yang keluar pada tahun yang sama. Ijazah yang keluar pada tahun yang sama itu misalnya hurufnya biasanya menggunakan huruf indah.
huruf indah kan? Tulisannya. Ya, tulisan indah kan? Wah, Refli Harun. Tapi untuk kasus Joko Widodo, tulisan biasa, tulisannya Joko Widodo ditulis begitu doang. Coba lihat di bukunya itu. Nah, karena itu kan satu petunjuk. Oh, ternyata berbeda. Lalu kanan kirinya ada nomor yang versi yang ijazah dikeluarkan itu. Di Pak Jokowi nggak ada nomornya. Lalu di buku alumni tertulis asal SMA-nya SMA 6 Yogyakarta. SMA 6 Yogyakarta itu menurut Bambang Tri sekali lagi Hari Mulyono. Jadi barangkali dalam versi itu dia membuat lembaran sendiri tapi lupa mengubah semuanya, kira-kira begitu. Nah, jadi sebenarnya banyak bukti yang sudah disampaikan. Maka sekarang pertanyaannya adalah untuk mematahkan bukti itu Pak Jokowi harus menghadirkan ijazah dia yang asli. Pertanyaannya adalah kalau dia misalnya memang palsu ijazahnya, ini kan kita diskusi ya, maka kan tidak akan pernah ada yang asli itu di dia. Karena yang asli itu punya orang lain, paham kan maksud saya? Tahu. Iya kan? Jadi kalau misalnya, tolong Anda bawa ijazah yang belum tentu ada. Kalau memang ada, case close, selesai. Nggak gini, Bang. Gitu. Untuk lebih meluruskan satu hal ya. Iya. Pak Presiden itu wajib nggak datang ke pengadilan untuk memberikan ijazah yang asli? Wajib nggak? Hukum. Jadi bukan dia yang diwajibkan, tetapi hakim wajib memanggil. Oke. Jadi hakim wajib memanggil karena hakim tidak boleh berat sebelah. Ini ada gugatan dan gugatannya ini membawa bukti. Hakim tidak boleh sembunyi-sembunyi lalu tiba-tiba memutuskan dan membenarkan tanpa mendengarkan pihak yang digugat. Maka kemudian pihak yang digugat dipanggil juga. Hakim juga nggak bisa memutuskan bahwa ini adalah ijazah asli. Kalau misalnya tergugatnya tidak hadir dan tidak menggunakan kesempatan untuk membantah dalil yang disampaikan oleh penggugat, maka hakim bisa membenarkan itu. Karena gugatan penggugat dengan bukti-buktinya tidak dibantah, artinya dianggap benar. Nah gitu. Gimana Pak? Jadi, prosesnya berarti gimana prosesnya? Kalau soal wajib hadir, mungkin benar yang disampaikan Bang Refli, tapi wajib membuktikan itu tidak wajib. Tetap dibebankan kepada si pendalil. Enggak, memang ini dia nggak salah. Ini dua terpisah, Mas. Iya, dia nggak salah. Ini mesti paham dulu nih. Wajib hadir, artinya dipanggil pengadilan secara resmi karena tergugat, atau wajib membuktikan. Kalau wajib hadir, sesuai kata Bang Refli, namanya kalau panggilan sidang itu namanya relas. Ketika tergugat pasti dipanggil oleh majelis. Panggilan 1 nggak datang, panggilan 2 kan gitu. Makanya kalau ini disebutlah putusan perstek. Tapi dalam konteks gugatan perdata ini, kalau Pak Jokowi tidak mesti hadir juga bisa, artinya bisa dikuasakan. Oh iya jelas. Nah, artinya melalui pengacara itu sah, Mas. Tapi apakah kembali wajib membuktikan? Tidak wajib. Ini nggak wajib. Nah, artinya juga kalau tidak dibuktikan, artinya hakim bisa memutuskan bahwa itu palsu. Bisa, karena dia tidak membawa yang asli si penggugat. Nah itu loh. Oh bukan begitu. Mas Randi bilang kalau misalnya Jokowi tidak mengkanter, sebenarnya begini, bukan membuktikan. Jadi kita harus balikin ke terminologi yang benarnya. Jadi terminologi yang benarnya memang beban pembuktian itu pada penggugat. Karena dia yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan, ya kan? Sementara pihak tergugat itu punya option, apakah dia membantah atau tidak. Contoh misalnya, wah ngapain gugatannya ngawur, saya bantah, nggak ada penting-pentingnya, ya kan? Nah, tetapi untuk menghormati pengadilan dia tetap hadir, karena bisa diputus di luar kehadiran first take itu di luar kehadiran tergugat. Nah, tapi persoalannya adalah dalam kasus Bambang Tri ini justru Presiden Jokowi harus mematahkan apa yang didalilkan oleh Bambang Tri itu. Karena Bambang Tri itu tidak datang dengan kosongan. Dia datang dengan sejumlah bukti. Gitu loh. Dengan sejumlah dalil. Dan itu hasil dia investigasi yang menghasilkan buku dengan ratusan jumlah halaman dengan gambar-gambar dan bukti-bukti.
satu dalil tidak meyakinkan hakim. Misalnya dalil itu tidak meyakinkan hakim gimana? Loh, Misalnya. hakim itu kan harus memutus berdasarkan alat bukti. Alat buktinya tidak dibantah. Kan di dalam kasus pidana sama perdata beda. Dalam kasus pidana, hakim mencari kebenaran material. Contohnya begini. Orang ini nggak bunuh, tapi semua saksi mengatakan bunuh. Tapi hakim merasa yakin dia nggak bunuh. Maka berdasarkan keyakinan hakim bisa membebaskan dia. Tapi kalau perdata, hakim melihat bukti formilnya. Jadi contoh misalnya, Ali sama saya utang piutang. Tahu utang piutang, Mas Dani tahu. Tapi di pengadilan dia nggak bisa membuktikan bahwa saya berutang sama dia. Suratnya nggak ada, apanya nggak ada. Karena formil sifatnya, hakim mengatakan nggak ada utang piutang itu. Nah, ini formilnya Bambang Tri mengatakan ini ijazahnya palsu, buktinya ini dan lain sebagainya. Nah, bukti ini harus dibantah. Kalau nggak dibantah, maka hakim hanya punya ada bukti ini doang. Gitu loh. Bukti material. Iya, buktinya cuma ini doang. Yang nggak dibantah. Nah, gitu. tapi ada yang menarik Mas, sebelum menuju pembuktian, Bang, ini saya potong. Kayak saya bilang tadi, yang namanya PMH itu perbuatan melawan hukum harus ada unsur. Unsurnya itu ada 4 tadi yang disebut satu kesatuan. Kalau unsur PMH-nya tidak dapat tidak mengalami satu kesatuan unsur tadi, maka hakim dalam putusan sela bisa menyatakan itu NU. Gugatannya ditolak sebelum menuju pembuktian. Kalau tadi kata dinyatakan tidak dapat diterima. Ya, artinya ketika tadi Bang Refli bilang misalnya Jokowi melalui kuasa hukumnya harus membuktikan yang asli pada saat itu pada saat proses pembuktian. Tapi sebelum menuju pembuktian harus ada yang namanya unsur tadi itu harus satu kesatuan, Mas. Kalau nggak ada unsur dari 4 itu, maka gugatan tidak dapat diterima, artinya ditolak. Nah, pertanyaan saya bilang tadi, ketika PMH ini, yang dirugikan apa? Yang kerugiannya si Bambang Tri ini apa secara materi? Karena ini PMH loh, bukan class action. Artinya dia pribadi. Dan dalam gugatan ini dia tidak mengajak orang sebagai penggugat, tidak mewakili kelompok apapun. Dia pribadi loh. Misalnya mewakili kelompok, katakan masyarakat apa, kan gitu Bang, atau mewakili organisasi apa, itu gugatan class action. Tapi ini enggak, tapi dia bawa badan sendiri. Tapi sebenarnya gini, saya luruskan dulu juga. Itu semuanya PMH juga, jadi perbuatan melawan hukum juga. Tapi jenis gugatan yang beda. Tapi ya ada gugatan individual, ada gugatan class action, kan gitu. Nah, justru saya berpikir ini kan harus ada dimensi politiknya. Hakim ini hari-hari belakangan ini akan pusing kepalanya. Bagaimana caranya menghindar? Seandainya memang indikasi, mohon maaf ya, indikasi palsu itu ada. Kenapa? Gila aja kita tiba-tiba hakim mengatakan itu palsu, ya kan? Itu kan kita harus berhitung politiknya. Makanya dalam gugatan sebelumnya Egy Sujana CS kan dinyatakan NU. NU itu bukan ditolak, tidak dapat diterima. Karena dianggap unsur-unsurnya itu tidak terpenuhi. Nah, justru saya mengatakan sekarang hakim ini bukan sedang berpikir membuktikan. Hakim ini berpikir gaya Ali, yaitu gimana caranya menghindar dari memeriksa kasus ini, gitu, dengan mengatakan ini unsurnya tidak terpenuhi. Jadi dalil Ali ini bisa digunakan hakim kalau didengarnya nanti untuk menghindar. Padahal ini gugatan sama PMH semua. Kalau dibilang kerugian ya Bambang tadi rugi. Jadi gini, dalam gugatan class action itu rugi semua orang, walaupun dia tidak menggugat, karena itu didalilkan kan. Dalam gugatan individual ini ya apalagi pasti rugi. Jadi ruginya itu tidak selalu material, non material juga. Ya tadi rasa malu, ya kan, dilecehkan sebagai warga negara, sebagai pemilih. Tapi kan begitu. Kebiasaan hari ini kan orang hitungannya material Bang. No. Karena ya kalau kita gugatan non material itu kan ada kan.
Iya, tapi kan lazimnya bangsa Indonesia ini sampai hari ini gugatan itu kan lebih kepada Iya, tapi kalau boleh dong. disebutkan dalam posita bisa, tapi dalam prakteknya yang diputus hakim itu selalu yang material. Ya, tetapi masalahnya dia kan tidak menggugat ganti rugi. Dia cuma menggugat Menyatakan asli, menyatakan atau palsu. ya itu nggak apa-apa juga. Jadi justru ketika kalau Bambang Tri mengatakan berdasarkan itu saya minta 1 triliun, wah itu malah dilecehkan orang dia. Jadi suasananya begini Bang, suasananya kalau saya tangkap nih gini ya. Suasana yang saya tangkap gini, situasi hati masyarakat ini, kalau seandainya tadi apa NO ya dinyatakan tidak dapat diterima. apa itu bahasa Belanda, Iya, itu. apa Bahasa Belanda. Niet van Kriek apa onraad ya apa itu? susah lah pokoknya. NO ya. NO Ya. tidak dapat diteruskan. Ya. Tidak dapat terima. Karena ke proses pembuktian tidak bisa dilanjut. Seandainya Nggak bilang NO itu gampangnya. Kita mau masuk ke rumah Mas Dhani sudah sampai alamat tapi nggak bisa masuk pintu. Itu ditutup. Gitu, Nah itu kan. aja, nggak bisa masuk rumah itu aja. oh iya, Gitu. jadi suasana hatinya ini jadi gini. Seandainya apa yang bukan disangkakan, apa yang diprediksi Ali tadi bahwa ini akan menjadi NO, Iya. ya kan? Lalu Bang Refli juga sama, kalau ini didengar oleh hakim ini pasti NO karena hakim akan segan Iya. Ada dimensi politiknya. karena ini dimensi politiknya, impact-nya luar biasa. Iya. Jika ini diteruskan, Iya. ya kan? Kalau seandainya itu terjadi tidak NO beneran, yang berdampak masyarakat. Akhirnya masyarakat berpikir bahwa ini memang Nggak palsu ada. beneran. Nggak ada dampak. Enggak buat masyarakat. Lah ya nggak ada dampak. Nggak. Masyarakat Artinya gugatan opini palsu itu terbantahkan, Mas. enggak dong. Enggak. Enggak begitu. Tidak masuk ranah pembuktian. Enggak. Begitu. Jadi gini. Itu enggak begitu. Jadi gini, NO itu belum dibuktikan. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa gugatan itu Tidak salah. terbukti. Iya. Tidak begitu. Tapi karena unsurnya tidak terpenuhi, maka hakim menolak untuk memeriksa lebih lanjut. Nah, karena itu terhadap NO ini bisa dilakukan gugatan ulang. Misalnya pejabat yang Ya, misalnya dilakukan gugatan class action. iya. Ya, Gitu. itu, Misal. bahasan lain. Ya, Tapi it's dalam okay. konteks hari ini, kayak kata Bang Refli tadi, bahwa peluang NO itu bukan berdasarkan, kalau saya berpribadi Bang, bukan suasana politik, Bos. Hakim itu kan independensinya jelas. Ini pelajaran Masa. ini pelajaran pengantar ilmu hukum ini. Baru. Kan beliau dosen. belum sosiologi hukum dia. Artinya Pak, yang mau saya sampaikan di sini, kalau kita mengatakan semua dikaitkan dengan politik ini kan seni yang tidak mungkin menjadi mungkin, atau sebaliknya, yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu kan kalau bicara dimensi sosiologis. Nah, maksud saya gini, kalau seandainya ini NO itu artinya unsur tidak terpenuhi. Titik. Bukan. Kalau NO itu artinya perdebatan ini belum selesai. Jadi spekulasi liar di masyarakat akan terus berkembang. ya. Karena makanya Jangan salahkan masyarakat Iya. jika berpikir bahwa nanti ini karena ijazahnya memang palsu. karena itu menurut Kita nggak saya bisa nyalain masyarakat. Kalau memang berpikir seperti gini, sebenarnya ini imbauan aja untuk Presiden Jokowi mudah. Kalau memang ijazahnya tidak palsu, maka segera saja ikutin persidangan, bawa yang aslinya, tunjukkan, case close, selesai. Udah 100% tidak akan ada lagi gugatan atau perdebatan di masyarakat. Kalau masih ada yang mempermasalahkan itu hoax, karena sudah ada ditunjukkan yang aslinya. Nah, sementara ini sepanjang atau sependek yang saya tahu, belum pernah sekalipun Presiden Jokowi itu menunjukkan ijazahnya yang asli itu. Yang asli itu yang bukan fotokopian, no? Menunjukkan kepada siapa nih Bang? Kepada publik, Hakim. kepada ya enggak Apalagi kalau suasana dalam lain. konteks ini Ah. kan perdebatannya kan sebelum disampaikan ke pengadilan itu kan sudah menjadi spekulasi publik. Kan harusnya untuk menjawab publik ini tinggal dibawa aja yang aslinya. Ini loh press conference, ini yang aslinya bisa dicek. Silakan difoto, ya kan? Nah, yang ada adalah fotokopi, padahal fotokopi itu sendiri kan bisa kita palsukan, ya kan? Fotokopi satu, tipek, Tapi pada saat sama KPU wajib fotokopi. bawa asli nggak Bang untuk verifikasi? Kenapa? Pada saat pendaftaran KPU pasti minta verifikasi dong lihat yang asli, kayak KTP nih. Enggak.
Itu sepanjang Bang Refli tahu, diminta nggak untuk verifikasi? Jadi Anda bayangkan ya, ketika pemilihan presiden ya, terbayang nggak KPU itu mau minta ijazah asli? Jadi karena dia sudah berpikir pasti nggak mungkin palsu kan begitu. Karena itu ijazah yang dilegalisir itu sudah dianggap asli. Kan ijazah kan harus dilegalisir. Betul. Pertanyaannya siapa legalisirnya? Ya sudah, asumsinya adalah yang bersangkutan kan, universitas atau SD, SMP, sekolah yang bersangkutan. Padahal legalisir pun bisa dibikin di luar juga kan, karena kan fotokopiannya. Nah, kalau kita bicara tentang kehati-hatian, harusnya apapun yang dilegalisir, ketika dipanggil harus ditunjukkan aslinya. Buat verifikasi. Buat verifikasi. Bayangan saya dalam kasus ini mungkin enggak, karena KPU berpikir masa kelasnya presiden kok kita kayak bisa seperti aja mungkin juga iya diverifikasi kan. Oke. Gitu, Bang. Oke. Karena itu nggak liar gitu loh, Bang. enggak. Saya enggak bicara liar. Iya. Ketika itu memang kemungkinan diverifikasi, maka KPU harus memberikan keterangan di dalam persidangan bahwa kami sudah lakukan verifikasi terhadap yang aslinya. Maka hakim bisa memerintahkan, oh kalau begitu tolong pihak tergugat satu hadirkan yang aslinya. Kenapa? Karena kita ingin mencari kebenaran yang material, bukan kebenaran formil. Nah, yang dilakukan oleh presiden dan punggawa-punggawanya menurut saya tidak produktif kalau memang dia punya yang aslinya. Kenapa? Mengumpulkan teman misalnya, lalu ada teman yang memberikan statement, lalu kemudian bantah-membantah di media massa dan media sosial. Padahal ranahnya udah ranah Iya, pengadilan. saling ejek-mengejek, menangkap Bambang Tri, kan kira-kira begitu, sama Gus Nur. Sehingga orang bertanya, ini simple, tunjukin aja yang aslinya, selesai. Kok ribet amat, ya kan? Misalnya gini, Ali mengatakan, ijazah saya palsu. Udah, saya balik ke rumah, saya kumpul, gitu. bawa yang asli, selesai. Nah, memang dalam teori perdata, Ali ngomong, yang buktikan kan Ali. Oke, tapi kan nama buruknya di saya. Sebagai orang yang pengen nama baiknya terpelihara, saya harus defense dong. Langsung pada kesempatan pertama, nih, kalau kamu ngomong lagi palsu, saya tuntut kamu. Kan kira-kira begitu setelah saya tunjukkan yang aslinya. Nah, itu yang belum pernah dilakukan oleh presiden sepanjang atas pendek pengetahuan saya. Jadi dia belum pernah press conference, entah presidennya, entah setneknya, yang mengatakan dan membawa yang asli itu. UGM kemarin, dia kan cuma mengatakan, dia tidak membawa dokumen apa-apa, karena dia nggak punya. Kan yang aslinya itu harusnya dipegang Jokowi. Tapi kalau pakai, ini mohon maaf ya Bang, Iya. yang saya berbeda dengan Abang. Kalau mau pakai paradigma berpikir Abang bilang tadi, setiap yang diduga harus membuktikan rame-rame, itu kan menjadi kacau negara ini Bang. Artinya, jangan kan presiden, kita duga Mas Dhani palsu, Mas Dhani mesti Nggak bisa, harus ada Menteri, buktinya. Harus ada buktinya. Lah itu tadi, yang Ya, kalau apa Bambang Tri kan udah bikin satu Udah. bukti yang persoalan buku itu kan masih divalidasi Mas, mesti jelas. Dan sampai hari ini kan kata Bang Refli, apakah itu benar atau tidak? Oh iya itu. Sampai hari ini dipertanyakan juga buku. Oh enggak, itu karena dalam proses perdata itu, kalau seandainya tidak ada bukti tandingan, maka bukti itu dianggap benar. Iya Bang, enggak maksud saya tadi Gitu ya. kalau dengan dalil yang Abang bilang tadi harus dengan mengkompresi pers terus membuktikan lah. Kalau semua masyarakat enggak semua juga Enggak. cuman Bambang Tri doang. bukan, misalnya contohnya Mas Dhani nih, gue curiga dengan menteri ini palsu misalnya, Mas Dhani dapat yang palsu Enggak mungkin dari seseran orang gitu. Karena gue enggak dapet. Ya misalnya, Enggak. tadi No. Secara faktual, yang mempermasalahkan ijazah palsu itu kan objeknya kan cuma ijazah palsu doang. lah iya. Nggak mungkin misalnya, wah, dulu Jokowi itu nggak pinter, lalu saya ke press conference, itu nggak penting. Enggak, Jadi maksudnya ada dalam yang, konteks ijazah Bang. nah, I know, Kita kan bisa juga. I know, tapi ada hal yang penting, Ya. ada hal yang penting, ada hal yang nggak penting. Kalau saya misalnya dikatakan Refli Harun bodoh, biarin aja. Enggak, ini kita nggak Ngapain bicara saya? itunya, Bang. No, I mean, Ijazahnya. I know. Tapi ketika orang mengatakan Refli Harun ijazahnya palsu, oh nggak bisa saya diamkan. Kenapa? Karena itu berkonsekuensi pada banyak hal. Salah satunya adalah dengan profesi saya.
ya kan? Artinya nggak sah dong saya menandatangani apapun dengan nama baik saya, dengan kehormatan keluarga saya. Kalau saya tidak defense untuk hal seperti itu, justru saya merendahkan diri saya sendiri, gitu loh. Tapi kalau orang mengatakan Refli Harun bodoh, bodoh amat, konteks lain kan gitu. Ya. Atau Refli Harun itu apa? Terlalu pintar, gitu, apalah gitu ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita buktikan, ada hal yang tidak perlu kita buktikan. Nah, dalam konteks ini saya berpendapat perlu dibuktikan agar spekulasi itu berhenti. Kan gimana caranya membungkam mulut orang bahwa Mas Dhani, ini ijazahnya palsu loh Mas Dhani. Salah satu-satunya cara tunjukkan yang asli selesai. Nah, gitu. Saya sepakat dengan Bang Refli harus dibuktikan. Tapi membuktikan ini bukan di Pak Jokowi, tapi di penggugat. Artinya harus dibuktikan tapi di penggugat, bukan di tergugat. Gitu loh Mas Dhani. Loh, bukan begitu. Memang iya beban pembuktian di penggugat, tapi penggugat itu sudah membuktikan. Dia kan membawa alat bukti. Jadi alat bukti itu sudah ditunjukkan kepada hakim. Nah, alat bukti itu harus diuji dengan apa? Diuji dengan alat bukti tandingan. Kalau tidak ada alat bukti tandingannya, maka hakim bisa membenarkan itu. Tapi itu lagi-lagi kalau masuk ke proses pembuktian Bang. Tapi kalau feeling saya, itu beda lagi. Itu kita balik lagi. Bukan, artinya kan itu betul pembuktian dari. Tapi kalau menurut saya dalam case ini pasti NU. Karena unsur PMH tadi tidak terpenuhi. Jadi ya kalau terpenuhi gimana? Supaya terpenuhi harus class action ya berarti. Ya masa saya mau ngajarin penggugat gimana sih? Loh, enggak, Nah, itu kan arti begini yang mau saya sampaikan. Kalau saya mengatakan harus class action dan lain, berarti kan saya mengajari mereka. kan nggak bagus. Ali Lubis bilang kan ini kan nggak akan terpenuhi. Tapi aneh nih ya. Ini kan kita berdiskusi ya. Kalau dalam berdiskusi itu kita nggak apa-apa ngomong secara akademik ya. Jadi gini, saya nih ngomong itu bukan karena saya nggak suka dengan Presiden Jokowi, tapi saya ngomong secara akademik. Hukumnya begini, ngapain kita misalnya nanti takut omongan kita diinikan? Enggak lah, kita kan ngomong apa adanya. Jadi menurut Gitu. ahli sarjana hukum, ini tidak akan terbukti karena ini digugat oleh perorangan. Ya harusnya class action. Class action. Berarti Gitu. kalau Pejabat aja nantinya mewakili. pejabat yang menggugat. Nah artinya kalau hakim tidak melakukan yang namanya legal breakthrough, terobosan hukum, masalahnya ini akan berlarut. Jadi nanti ya Bambang Tri dinyatakan tidak dapat diterima NU karena menurut pikiran beliau kan saya udah bilang hakim sedang mencari cara kan bagaimana dia menghindar dari bola panas ini. Kalau dia dalilnya Faktanya memang bola panas. iya, kalau dalilnya mengatakan bahwa ini tidak memenuhi unsurnya, maka kan berarti kan belum ditolak. Salah satu unsurnya adalah ini bukan gugatan class action. PMH juga ya, PMH individual class action. Harus class action. Udah, nanti orang gugat lagi, nggak selesai juga. Padahal substansinya sederhana. Iya. Yaitu soal ijazah palsu apa enggak. Jadi kita ribut sama prosedurnya, tapi substansinya yang mudah. Bahkan malam ini pun, kalau istana melakukan press conference, selesai. Nih, bawa yang asli ya, disorot kamera dan lain sebagainya. Proses hukum tetap jalan. Tapi mungkin begitu sudah ada yang aslinya udah kelihatan cetol welo-welo, Hukumnya nggak terlalu penting udah. ya nggak penting lagi, cuman paling formalitas doang. Tapi sekarang kita masih bertanya-tanya. The question di dalam publik itu adalah ada nggak sih Presiden Jokowi itu memegang ijazah aslinya? Itu aja. Ada nggak? Gitu. Kalau Itu aja. Ali ya gimana perasaan Ali dalam ada nggak kira-kira? Kalau bicara perasaan, ya susah Mas. Karena perasaan. Artinya kan persoalan kan dirasa-rasa, enggak dong? Dirasa-rasa itu kan rasa apakah ada atau tidak kan rasa. Tapi saya berkeyakinan ada, Pak. Enggak. Kalau bicara keyakinan, secara pribadi saya itu yakin Pak Jokowi punya ijazah asli. Kenapa? Namanya orang sekolah tentu
lulus. Enggak juga. Enggak, logikanya. Artinya gini Mas, ketika udah bicara SD bernaik jenjang dengan SMP kan perlu ijazah Mas, nggak mungkin memang dong. lulus. Iya, cuman kan yang dicurigai oleh Iya, dia menggunakan tadi sekuensial karena dia menggunakan ijazah ujungnya itu tamatan 80. Ini kan versi Maka- Bang Rapi nanya apakah Bukan versi pertanyaan Bang Mas Rafi, Dani nggak, bukan sorry. versi Bang Rafi. Pertanyaan Mas Dani, apakah yakin Pak Jokowi punya ijazah aslinya? Saya yakin punya. Nah, kalau yakin punya, ngomong sama Pak Jokowi. Pak, udahlah Pak, susah-susah kan Bapak kan ada. Tunjukin aja ke pengadilan. Soalnya kan itu kan kuasa hukumnya Pak Jokowi. Kan itu jadi ngelamar jadi ngelamar. bukan soal lamar, artinya Gitu. kewenangan menyampaikan itu juga tidak ada kan itu Gitu. Pak. Itu loh intinya Mas, gitu loh. Enggak, kalau usul Sampaikan ke publik aja nggak apa-apa. Nggak apa. Nanti kan dibaca, ditonton misalnya. Tapi sekali lagi, betul kata Mas Dani, kita itu tidak sedang menghakimi orang. Kita ini berbicara tentang sebuah proses hukum. Nah, kebetulan ini karena bola panas, seorang presiden yang digugat, dan ini konsekuensinya berat sekali. Karena apalagi yang menggugat udah masuk polisi lah. Iya, karena konsekuensinya adalah ya, kalau dia misalnya dikatakan palsu, kan saya sudah katakan pemberhentian presiden. Tapi tidak itu saja, Jokowi bisa dicoret sebagai Presiden Republik Indonesia karena dianggap dari awal tidak memenuhi syarat. Artinya mungkin dia tidak wajib mengembalikan semua fasilitas yang diberikan, tapi the next on dia nggak akan memperoleh fasilitas sebagai mantan presiden. Itu konsekuensinya. Bisa misalnya dapat rumah, ya kan? Kalau nggak salah mantan presiden dapat rumah di Menteng tuh pulau. Iya. Ex anak presiden juga dikawal kan? Iya. Fasilitas itu. Ya pokoknya fasilitasnya. Jadi bisa dihapus. kalau dia mungkin dihapus sebagai presiden karena dianggap tidak memenuhi syarat dari awal, maka konsekuensi kedepannya ya begitu. Nah, pertanyaan ada yang menarik tadi. Kok nggak digugat 2014? Karena kalau dia gugat 2014 itu tambah ribet pembuktiannya. Kenapa? Berarti KPU harus membuktikan dua hal. Pendaftaran 2014 dan pendaftaran 2019. Jadi sebenarnya cukup dibuktikan satu palsunya, maka ini penggugat ini baik. Yang dihapuskan itu cuma 2019, 2024. Ya. Tapi kan baik menjadi problem lagi Bang, kalau Abang bilang tadi itu kan nggak bisa dipisahkan dengan momen 2014. Nah, gini, iya, itu tergantung DPR-nya nanti dalam proses impeachment pemakzulan. Itu. Jadi, apakah kemudian nanti Donald Trump ketika dia sudah selesai masa jabatan dia tetap dimakzulkan kan? Walaupun nggak berhasil kalau nggak salah. Saya lupa ingat, tapi yang jelas ketika dia sudah berhenti, proses pemakzulan tetap jalan. Kenapa? Karena untuk konsekuensi kedepannya dia tidak boleh lagi nyalon misalnya, karena dianggap melakukan kesalahan. Nah, ini kedepannya dia dicoret tuh dari daftar Presiden Republik Indonesia itu misalnya, karena dianggap dari awal dia tidak memenuhi syarat. Nah, sebenarnya kepentingan dia kan hanya mengatakan ini ijazahnya palsu, that's all. Konsekuensi politiknya itu diserahkan pada proses politik DPR, MK, sama MPR, karena hukum itu kan tidak hanya law on the paper, tapi law in action. Contohnya begini misalnya, dalam proses pemberhentian presiden kan cuma mengatakan berhenti dan tidak berhenti. Nggak ada yang mengevaluasi apakah dia tercatat sebagai presiden yang lalu apa enggak. Tapi karena ini kasusnya spesifik, maka kita bicara hukum yang berkembang ya dalam aksi, dalam tindakan. Nanti putusan MK bisa aja mengatakan begitu. Dalil Anda terbukti menyatakan bahwa presiden memang melanggar, ya kan? Tidak memenuhi syarat sebagai Presiden Republik Indonesia, tidak lagi memenuhi syarat, dan pernyataan tidak memenuhi syarat itu sejak 2014, misalnya begitu. Tapi dibilang, adapun hal-hal yang sudah dilakukan oleh Presiden dianggap tetap sah karena sampai putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Kan bisa aja dia bikin begitu. Seperti Hendarman Supandji tadi, walaupun dikatakan masa jabatannya berakhir di sini, tidak mundur. Ya, dampaknya tidak mundur. Karena kalau dampaknya mundur, itu kacau negara kita. Semua tidak sah jadinya. Kalau misalnya Mas Dani pernah mendapatkan
penghargaan dari presiden nggak sah juga. mending kalau yang berbau uang harus dikembalikan tuh nggak sah itu misalnya gitu. Nah, jadi next on aja ke depan, tapi ke belakangnya enggak. Cuma catatan sejarahnya itu dicoret. Dia tidak bisa lagi dicantumkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Misalnya begitu. Nah, ini adalah ketatanegaraan. Nanti bagaimana proses selanjutnya berdampak kepada tata negara tadi. Iya, proses selanjutnya memang tergantung dinamika politik. Termasuk begini spekulasinya. Dinyatakan ijazah palsu. Dia nggak mau mengundurkan diri. Oke, Presiden DPR tidak mau memakzulkan. Gimana coba? Maka kita akan hidup dalam bara, ya kan? Dinyatakan palsu, tapi nggak mau mengundurkan diri. DPR nggak mau memproses. Maka people power akhirnya kan, dan akhirnya tidak lagi jalur konstitusional, tapi ekstra konstitusional yang dipakai. Nah, kita kan tidak ingin begitu, tidak ingin ini membawa konsekuensi yang besar. Padahal masalahnya simpel, ya kan? Kalau memang ada yang asli ya tunjukkan yang aslinya. Kalau nggak ada ya mundur aja, kira-kira begitu. Kan udah mundur, case close juga, selesai. Jadi menurut Ali Lubis Esa, kenapa nih Pak Jokowi kok nggak nunjukin ijazah asli? Kenapa? Apa emang sengaja gangguin Bambang Tri atau gimana? Kalau dilihat dari asas hukum tadi, tidak wajib, itu aja. Ya, tapi kan gini. Pertanyaan maksudnya kenapa? Kalau misalnya ada orang yang menggugat bahwa ijazah Ahmad Dhani palsu, itu gak ada masalah karena Ahmad Dhani kan bukan pejabat publik. Ini kan presiden kan pejabat publik. Lah iya, itu paham. Itu tapi jadi, persoalannya tidak wajib, Mas. Enggak, ini bukan masalah hukumnya, ini masalah dampak sosial sebagai pejabat publik gitu. Sebagai pejabat publik, ini kita kalau bicara secara hukum, presiden tidak wajib ya secara hukum, tapi kok secara sosial ya wajib lah sebagai pejabat publik, ya harus dipercaya oleh warga negaranya. Ya, kalau itu kita bisa ya. Kita nunggu waktu ya kalau bicara ketika Maksudnya gini, kenapa kok nggak langsung aja sih kenapa harus membuat polemik gitu? Kenapa nggak harus aja tunjukin yang asli gitu loh? Lah ini mah tidak polemik, Mas, ini kan udah masuk ranah pengadilan, itu tidak ada polemik. Nggak, sebelum masuk ranah pengadilan. Ya cuma Bambang Tri yang persoalkan, ya cuma dia berpolemik, masyarakat tidak berpolemik. Kan berdasarkan buku Jokowi Undercover. Tapi gini, kalau Ali enggak juga, kalau Ali lihat, saya kan podcast setiap hari itu soal ijazah palsu ini. Kalau lihat masyarakat luar biasa mereka. Bahkan sebenarnya sudah mulai kasar banget, sudah menganggap bahwa apa yang dikatakan Bambang Tri itu benar. Coba lihat, saya bisa buktikan tuh kalau misalnya saya nge-YouTube soal ijazah palsu, kan ada langsung komen tuh. Wah, itu komen-komennya itu udah luar biasa. Channel Bang ya? Oh iya. Oh, channel Mas. Di sini juga sama. Iya, sama. Jadi sama semua. Jadi nggak juga. Tapi kalau dalam diskusi ini Bang, saya menekankan titik berat itu kepada prosedur hukumnya Bang. Ya, dia formal sih, formal. Iya, artinya sudut pandang saya kan praktisi hukum Mas Dhani. Artinya melihat dari sudut pandang proses gugatan itu gitu loh. Kalau tadi Bang Refli menceritakan panjang lebar segala macam, mungkin dari sisi lain. Tadi Bang Refli udah cerita soal dampak kita terhadap tata negara, seandainya itu dan lain-lain itu. Tapi kalau saya pribadi melihat dari sisi hukum atau dari sisi proses untuk penggugat itu loh Mas. Jadi di luar konteks itu kan masih antara valid dan tidak valid. Udah, kalau dari sisi hukum itu nggak perlu tanya lagi kan. Kan sudah jelas, Ali Lubis sarjana hukum mengatakan bahwa ini pasti NO karena ini adalah bukan class action. Kan udah jelas. Unsurnya tidak terpenuhi. Iya, gua nggak nanya lagi kalau itu. Ya, dan itu pendapat. Dan jadi kita hormati aja pendapatnya kan. Nah, sekarang kita beranjak kepada aspek non hukumnya. Aspek non hukum yang kita harus kita garis bawahi adalah yang namanya good governance, clean government, tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik itu ada kewajiban-kewajiban publik bagi pejabat publik. Jadi walaupun dia tidak tertulis dalam undang-undang, maka dalam proses dalam teori tentang tata kelola pemerintahan yang baik itu hal-hal yang baik
yang sudah dipraktikkan di negara-negara lain itu bisa dipakai juga di Indonesia. Contoh misalnya, Bang ya. ya transparansi, Misalnya, ya kan, akuntabilitas. Jadi kalau kita bicara transparansi dalam konteks ini, ya presiden harus transparan. Transparan itu menunjukkan ada nggak ijazahnya. bukan aspek hukum nih. Iya, bukan aspek hukum, tapi aspek tata kelola pemerintahan yang baik. Kenapa? Karena dia public official, pejabat publik. Karena dia pejabat publik, dia ada kewajiban publik. Beda sama kita. Contoh misalnya, saya boleh terima apa aja. Mau terima mercy, boleh. Saya juga. Iya kan? Diskusi saya juga mau. Terima apapun, apa bisa boleh. Karena saya bukan pejabat publik. Tapi once Anda menjadi pejabat publik, terima sesuatu lebih dari 1 juta aja nggak boleh. Ya. Nah, itulah konsekuensinya. Jadi orang kadang-kadang ingin mengejar jabatan publik, tapi tidak mau konsekuensinya, tidak mau kewajiban-kewajibannya. Apalagi dia seorang presiden. Kewajiban publiknya jauh lebih banyak, lebih besar dibandingkan pejabat-pejabat lainnya di Republik ini. Nah, kalau cuma menunjukkan ijazah saja dia enggan, datang ke pengadilan saja dia misalnya belum tanda tangani kuasa hukumnya, maka dia mengingkari kewajiban publiknya. Itulah. Kan persidangan tidak jalan gara-gara kuasa hukumnya belum berbekal surat kuasa. Ya, Gitu. Kemarin tadi itu kan. Gitu. Atau tergugat lain belum juga ada kuasa. Ada sudah. Oh, KPU Sudah. ada. Udah. Jadi KPU dan lain sebagainya sudah ada semua kuasanya. Hadir tadi ya. Sudah hadir. Presiden juga hadir juga. Tapi tidak bawa surat kuasa. Tidak bawa surat kuasa. Yang hadirnya adalah jaksa pengacara negara. Nah, tapi konteksnya Egy Sujana sebagai lawyer protes. Loh, kok Jokowi diwakili jaksa pengacara negara? Ini kan kasusnya kasus perdata. Nah, jadi dalam kasus perdata yang digugat itu bukan keputusan Presiden Republik Indonesia. Artinya Bukan, Jokowi harus menunjuk pengacara nih, Bang. ya, Oke. kuasa hukum sendiri, ahli lubis misalnya kan, atas pembiayaan pribadi, kantong pribadi, bukan kantong negara. Karena yang digugat itu adalah kelakuan, bukan kelakuan apa istilahnya, perbuatan. tindakan, perbuatan Jokowi bukan sebagai presiden, Tapi sebagai individu. sebagai individu Jokowi, tapi pasti punya konsekuensi. Kan ke pengadilan ini kan hanya sampai kepada pernyataan bahwa itu palsu tidak palsu, bukan sampai pemberhentian dan lain sebagainya. Nah, itu sama dengan Bill Clinton. Bill Clinton ketika dia jadi presiden pernah digugat dia. Sering sekali, dan perempuan yang gugat dia, yang ngaku digauli lah, ya kan, Lecehkan. dilecehkan macam-macam. Harassment. Nah, Bill Clinton itu hampir bangkrut karena dia harus membayar pengacara sendiri. Oh, Bukan, pengacara. nggak disediakan negara, karena kan perbuatan pribadi, bukan perbuatan sebagai presiden, ya kan? Nah, Sampai kemudian Bill Clinton bilang, iya saya paham ada prinsip equality before the law, prinsip kesamaan di depan hukum. Tapi kan saya ini sedang bekerja. Mohonlah kalau Sebenarnya kalau pakai kacamata itu, kalau Monica Lewinsky itu ini ya pidana ya. ya. Pidana ya. Kan dia berkata bahwa dia dilecehkan. Tapi dia harus membuktikan ya. Ada visum, kan ada visum. enggak, ini bukan Monica Lewinsky. Jadi wanita-wanita lain yang pengen ngetop, iya. menggugat, Pansos. ya pansos, menggugat Bill Clinton. Saya pernah digauli, saya pernah di ini macam-macam lah. Nah, orang Amerika itu ya, kalau dia kelakuan individual nggak peduli, dia mau bejat mau apa nggak peduli. Tapi once Anda menjadi pejabat publik, orang peduli karena ada kewajiban publiknya, gitu lah. Dia karena itu Anda nggak boleh ketika misalnya affair ketika jabatan publik, gitu loh. Tapi kalau Anda tidak dalam jabatan publik, itu dianggap ranah pribadi Anda. Nah, itu mereka membedakan antara kewajiban publik sama kewajiban pribadi, gitu lah, individual. Itu memang orang yang agak sulit selama 2016 sampai 2019 itu saya agak sulit menjelaskan apa yang namanya public domain sama private domain, ranah pribadi sama public ranah privat sama ranah publik. Gitu. Jadi kadang-kadang gini Bang, kalau ada orang yang ngata-ngatain pejabat dianggap nyinyir. Ya. Padahal itu pejabat itu adalah
pejabat publik. Jadi yang berhak dikritisi. Oh iya dong. itu bukan nyinyir, itu namanya kritis. Iya. Bahkan Kalau ngomongin Ahmad Dhani, namanya nyinyir. Tapi Iya. tapi tar dulu. Kalau soal kritik itu kan terhadap kebijakan. Tapi kalau ke personal itu namanya nyinyir, Mas. Itu betul juga. Kalau bicara personal. Tapi kalau kebijakan, Iya, kalau misalnya akan buat kritik. jadi sebenarnya bukan begitu. Kalau saya punya definisi, beda nyinyir sama Kritik. tidak nyinyir itu adalah nyinyir itu ngomong hal yang tidak substantif, Ya, benar. ya kan? Artinya Misalnya, Kalau ngomongin pribadi kan mungkin Misalnya, waduh, Presiden Jokowi mohon maaf mukanya deso. itu body shaming. itu nggak Body shaming, substantif. Iya. udah bukan nyinyir lagi tuh body shaming. Jadi ya itu lebih dari nyinyir itu Udah sudah. nyinyir udah. Jadi yang penghinaan itu menunjukkan. jadi yang substantif itu misalnya contoh, ini kebijakan presiden ini bodoh. Saya kan tidak mengatakan Jokowi bodoh. Yang saya katakan kebijakan presiden bodoh. Itu beda. Ya. Tapi kalau mengatakan ini Jokowi bodoh itu beda. Berarti saya sudah ngatain dia. Tapi kalau saya mengatakan kebijakan presiden bodoh, cuma kan masalahnya penegak hukum kadang-kadang nggak bisa bedain. Ya, gak cuma masalah itu kan di medsos itu kan rame kan seolah-olah orang yang kritis terhadap pemerintahan itu dianggap nyinyir. Nyinyir. Itu yang Dibedakan, harus bedakan. Tapi sebenarnya itu cara untuk cara untuk membuat orang itu nggak lagi mengkritik. Jadi pembusukan. Jadi ada namanya public decoy, political decoy. Bukan, itu bukan sudut pandang. Itu apa namanya? Ya bukan antara menafsirkan Itu nyinyir term. sama kritik itu loh. Enggak, itu bukan masalah sudut pandang, itu terminologi. Nyinyir itu tadi menyatakan sesuatu yang nggak penting. Iya, nggak substantif. Tidak substantif. Oh, substantif itu beda lagi. Itu bukan nyinyir. Jadi misalnya ngatain ini kenapa sih ini kok harus begini, kebijakan publiknya seperti ini, ya itu kritik. ada substansinya. Kenapa sih harus bangun ibu kota? Iya, orang itu nggak nyinyir. miskin, Iya, nyinyir. itu substantif. Karena faktanya memang negara kita masih miskin, tapi kok bangun ibu kota itu substantif, bukan nyinyir. Satu lagi pertanyaan Bang Refli, Iya. masalah ijazah palsu ini. Ijazah palsu ini sebenarnya sejak kapan adanya ijazah palsu ini digunakan oleh presiden? Artinya itu kan dari tahun 81 di SMA. Jadi penggunaan ijazah palsu ini apakah ketika dia Belum tentu palsu loh. Nah, makanya ini Masih diduga palsu. iya, artinya yang jadi polemik sekarang, Iya. ini kapan dipakai nih ijazah ini? Apakah ketika Jokowi ini jadi wali kota Solo, Iya. atau waktu lagi pilkada, atau saat Pilpres 2014-2019? Iya. Jadi Ya, pada saat pertanyaannya yang sebenarnya yang digugat sama Bambang Tri itu yang Menteri ini yang mana nih? atau Atau yang dari awal-awal ini kok sampai bahasanya ini memakai ijazah orang lain? Apakah dia waktu Diduga. Apakah waktu dia SMA ini dia tidak lulus? Atau waktu dia SMP dia tidak lulus atau bagaimana? Atau waktu dia kuliah dia tidak kuliah? Nah, ini kan banyak kaitannya nih, rentetannya. Iya. Itu rentetannya. Jadi yang dipermasalahkan sekarang adalah ijazah yang mana? Nah, dalam artian kok ya bahasanya punya Hari Mulyono dari tahun 81 SMA-nya itu. 80 kalau hari ini. Hari Mulyono. Sementara dia kalau dia mau benar-benar sekolah lulus artinya 81. Nah, di sisi lain itu kan belum kepikiran dia nanti akan jadi wali kota kah, atau jadi gubernur DKI kah, atau nanti jadi presiden. Nah, itu kan udah kayaknya sudah terprediksi dari dulu tuh. Iya. Nah, ini Berarti kesimpulannya dia juga ragu. Ragu apa? bukan ragu, artinya Terhadap kepalsuan itu ragu. Berarti asli, benar. Sekarang sejak 81 itu sudah digunakan. Kan tidak terpikir, Mas, 19 tahun kemudian jadi atau mau nyapres atau mau nyagup itu udah kepikir, Mas. Enggak gini, Itu loh. kalau saya Enggak, Bang. bukan dia kan ini pakai Hari Mulyono tahun 80 nih. Gitu. Sementara kalau menurut training sih kalau emang dia sekolahnya lulus 81 dia baru akan lulus. Jadi kan spare waktu setahun ini. Nah, dia pakai ijazah ini
Apakah di 81 Iya, ini dia inti pertanyaannya ngapain sih mesti pakai palsu kan gitu logikanya kan. Nah, ya, artinya itu. ini dari sejak kapan dipakai? Apa ketika pemilihan wali kota Solo, atau kan nanti waktu saat pilkada DKI, atau pilpres 2014, 2019? Ini kan rentetannya panjang. Iya, saya justru terinspirasi nih dari dari Ustaz Eka ya. Sebentar, Bang. Ya. Aku tambahin dulu, Bang. Oke, silakan. Ingat dulu. Jadi gini, Bang. Semisal itu palsu, ya. Ini pertanyaannya cukup penting ini. Semisal itu palsu, untuk apa memasukkan ijazah? Lah iya. Kan toh jadi presiden kan jadi SMA-nya, ijazah SMA-nya kan cukup. Jadi Kenapa harus pakai Hadi Mulyono kan gitu? orang jadi presiden itu ijazah SMA-nya bisa kok. Ya kan? Kenapa harus dipalsukan? Oke. Mega Jet. Iya, Iya, oke. artinya kalau bicara hukum pidana mens rea niat itu apa? Nah, makanya kalau ini sebelum Revi sebagai penutup yang akan panjang lebar nanti, kalau saya sih melihatnya Mas, itu penting amat sih bagi seorang Jokowi pada saat itu ya, pada saat tahun 80-an itu, kalau memang apa yang diduga oleh si penggugat hari ini itu palsu sejak tahun 81 menggunakan ijazah orang bla bla itu, penting amat gitu loh Mas. Sampai SD, sampai SMP, sampai SMA. Padahal ijazah itu digunakan, katakan kalau kita tarik ulur waktu ya, kayak wali kota Solo paling sekitar berapa sih? Kecuali dia nggak tamat SMA nih. Kecuali dia nggak tamat Bukan, SMA. kepentingannya itu loh. Artinya kan kalau memang selama ini kayak Mas tadi bilang seumpama palsu, artinya kan dari kurun waktu tahun 80 atau 81 itu menuju wali kota Solo itu tahun berapa dia wali kota Solo? Ini kan pasti panjang. Apa sih ininya dia, motivasi niat dia gitu loh. Padahal dia kepikiran pun nggak mau Yang jadi pasti kan pejabat. kita nggak tahu dipalsukannya kapan, kita nggak tahu. Kalau menurut Bang Menteri kita nggak tahu dipalsukannya kapan. Nah, itu Kan? yang saya bilang tadi. Dipalsukannya kapan? Terus nomor 2 pertanyaan penting itu, buat apa dipalsu kalau misalnya ijazah SMA pun bisa untuk jadi presiden? Benar nggak? Iya. Ya kan? Ya, jadi saya bisa jawab Dia itu. mau lulus 80, mau 81, Nggak, 82. Kecuali dia nggak lulus SMA. Saya bisa jawab itu. Jadi kalau kita baca Jokowi Undercover ya, itu Bambang Tri mengatakan bahkan Jokowi itu tidak lulus SMA. Oh, Menurut Bambang Tri tadi. Oh iya, pastilah. Menurut saya. Meyakinkan dulu Mas. ya, Jangan- mens rea-nya itu. Iya. Jadi Mens rea dia itu. tidak, menurut buku itu dan menurut Bambang Tri ketika saya interview, dia tidak lulus SMA. Waktu kelas 1 dia nggak naik 2 kali kata Bambang Tri. Nah, jadi dia tidak pernah lulus SMA. Apakah Bambang Tri terlalu berlebihan atau enggak sih, kita nggak tahu. Tapi itu menurut dia. Nah, kalau itu soalnya, maka pasti tidak ada ijazah SMA-nya. Ya. Kalau tidak ada ijazah SMA-nya, ya maka segala jabatan publik dalam ranah pemilihan ini dia tidak memenuhi syarat kalau dia tidak menggunakan jasa orang lain kan. Nah, jadi kalau misalnya benar apa yang dikatakan Bambang Tri itu tidak ada ijazah SMA-nya, maka bisa dipastikan dia melakukan pemalsuan itu sejak mendaftar wali kota, ya kan? Tapi kalau dia ada ijazah SMA-nya, ya Nggak perlu masukin. nggak perlu masukin. Tapi jangan lupa, orang kadang-kadang ingin mempertinggi leverage-nya. Oke. Ya kan? Waduh, kalau Sok-sokan. ya kalau cuma nilai. jangan lupa banyak juga orang yang palsu ijazah doktornya. Padahal untuk menjadi calon gubernur, bupati, wali kota nggak perlu kan? Tapi kan nggak keren tuh kalau cuma SMA kan? Nah, biasanya orang tiba-tiba ada ijazah doktor, ternyata doktornya palsu. Ada itu ya. Iya. Nah, ketika dokternya palsu, maka dia itu bisa didiskualifikasi tetap walaupun syaratnya SMA. Why? Karena dia sudah melakukan perbuatan tercela, Tapi kan itu masih sudah melakukan pelanggaran dokumen. karena pidana, Bang. Oh iya, tetapi kalau dia misalnya menyampaikan informasi yang tidak benar dan lain sebagainya, secara administratif dia bisa dicoret kan? Iya kan? Menyampaikan keterangan yang tidak benar ketika diverifikasi keliru, dia bilang, wah ini Anda S2, S3-nya palsu, misalnya. Itu udah buang aja. Loh, itu bodoh sekali KPU-nya kalau begitu. Tapi kalau Artinya membiarkan orang yang... dia sudah pernah dihukum dalam konteks buku itu, Bang. Kenapa? Bambang Tri. Beda itu. Yang pertama itu mengenai
keturunan, mengenai asal usul. Oh, bukan konteks ijazah. Bukan. Dan di hukumnya pun karena dianggap menyebarkan kebencian yang berbau sara. Bukan salah, Bukan salah. karena bukunya, Bukan tapi karena bukti bukunya salah. tapi karena dibuat itu, ya kayak Mas Dani juga menyebarkan kebencian yang berbau sara, ujaran kebencian yang berbau sara, karena dia menyinggung etnis tertentu, gitu-gitulah. Makanya dikonstruksikan sama seperti sekarang, konstruksinya adalah mubahalah sebagai penistaan agama. Gitu. Padahal kalau yang saya tahu penistaan agama itu harus dibuktikan oleh saksi hukum dari MUI. Gitu. Tapi saya nggak tahu nih apakah ada saksi hukum dari MUI yang mengatakan bahwa mubahalah itu adalah penistaan agama. Orang jadi perdebatan panjang. Bukan, itu tidak perlu perdebatan sebenarnya. Karena Otoritas, maksudnya, ya ada otoritas yang mengatakan. bukan yang mengatakan memang Tito Karnavian kan, saya kan pernah dilaporin sama FPI kan waktu itu, sama ente juga nggak pernah masalah ya. Penistaan agama. Oh iya. Ah, lalu Oh karpet, ya Dewa yang itu. Ya. Tito Karnavian ngomong sama saya waktu itu Kamnek ya masih. Iya. Ini mas polisi itu nggak ikut-ikut. Penistaan agama semua itu tergantung daripada MUI. Yang otoritas. Iya, kalau MUI bilang menista ya menista, kalau enggak ya enggak. Bukan urusan polisi. Itu yang ngomong Tito Karnavian namanya. Iya. Tetapi masalahnya dalam kasus Bambang Tri ini entry point-nya apa? Kalau entry point-nya adalah dia dianggap menyebarkan berita bohong, justru itu yang sedang dibuktikan di pengadilan. Ya kan? Makanya pengacaranya bilang, "Oh, di-stop dulu dong kasus pidananya, karena ini kan sedang berproses." Kalau misalnya dia dikenakan ujaran kebencian yang berbau sara, apa ujaran kebenciannya? Maka akhirnya yang dikenakan adalah penistaan. Iya, 156A gitu. Karena orang Islam nggak ada yang merasa Iya, gitu. Nah, ini kan ada something behind, ya kan? There is something behind yang kemudian kita merasa, loh kok begini penyelesaiannya. Nah, cuman masalahnya kan mayoritas tuh keep silent, ya nggak berani ngomong gitu aja. Tapi itu kan masih Yang berani ngomong kan cuma Ali Lubis, tapi bela dia. Bagus juga tapi. Kalau saya kan lebih Gitu. kepada keyakinan bahwasanya hari ini kalau bicara asli, saya yakin Pak Jokowi itu punya yang asli. Itu aja Bang. Sekarang nggak yakin sekarang. Tadi kan nggak yakin tadi. Oh yakin. Sekarang yakin. Artinya keyakinan itu kalau kita bicara level high presiden mas, itu nggak mungkin hal-hal yang bersifat sepele ini tuh ramaikan. Oh, siapa? Oh iya dong. Bisa saja. Level high presiden yang dimana tentu kan punya apa ya kayak semacam protokoler lah bang ya kita bilang yang bagian menyiapkan data dan lain-lain itu pasti ada mas. Kayak Mas Dani nih, ketika mau konser kan bukan Mas Dani yang mempersiapkan itu semua, tentu ada manajer dan lain-lain. Nah dalam konteks ini pun saya pikir ijazah ini Pak Jokowi tentu ya maksudnya ada. maksud masyarakat kalau ada ya udah tunjukin aja, susah amat ya mas ya. Iya. Tunjukin aja. Supaya tidak terjadi polemik. Maksudnya biar nggak berkepanjangan ini barang. Besok Gitu aja. Tapi yang pasti yang berpolemik hari ini ya si penggugat toh. Enggak lah. Enggak juga, banyak. Enggak banyak. Jadi kalau misalnya kita mau buktikan, gimana kalau kita polling? Oh jam 1 sudah ya. Kita polling, apakah Anda yakin ini ijazahnya palsu apa enggak? Saya yakin kalau saya polling, itu lebih banyak yang yakin. Itu menunjukkan bahwa imajinasi masyarakat justru lebih mempercayai Bambang Tri. Nah itu yang sebenarnya berbahaya. Ketika misalnya spekulasi itu lebih dipercaya ketimbang kepastian. Karena kenapa spekulasi dipercaya? Karena kepastiannya nggak ada. Jadi kalau dalam ilmu agama itu ada prinsip kehati-hatian pada setiap orang-orang yang dianggap penting, misalnya ulama. Mereka ulama itu punya prinsip kehati-hatian. Jadi berlaku itu nggak sembarangan, Bang. Iya. Jadi berbuat sesuatu tidak bersembarangan karena menggunakan prinsip kehati-hatian. Nah ini kalau harusnya seorang presiden, terutama itu kan orang nomor penting nomor 1 di Indonesia, harusnya menggunakan juga yang namanya prinsip kehati-hatian. Kalau ustadz ulama pasti tahu prinsip kehati-hatian. Nah daripada timbul fitnah, lebih baik ditunjukkan saja. Iya. Ya kan? Selesai urusan. Jadi sehingga tidak timbul fitnah. Jadi Mas Dani mau bikin lagunya ya. Tunjukkan aja. Apa jumlah kita?
karena itu bang, karena apa menjalankan prinsip kehati-hatian itu sangat sulit bang, nggak gampang. Kehati-hatian itu kayak Habib ulama itu selalu hati-hati dalam berlaku dan bertindak, karena takut timbul fitnah. Foto berdua sama cewek dia nggak mau, hati-hati saya. Gitu. Jadi harusnya seorang pejabat negara, apalagi presiden, harusnya menggunakan prinsip kehati-hatian itu yang diajarkan oleh agama Islam. Ya, selalu menjaga prinsip kehati-hatian supaya tidak timbul fitnah. Supaya tidak timbul fitnah, ya tunjukkan saja yang asli kan, selesai. Itu dari sisi agama. Ya dong kan. Jadi kesan ini kesan di publik ya. Kenapa sih kok presiden takut ya? Kayak gitu kesannya. Kok nggak mau menunjukkan yang asli? Karena justru ya, ketika misalnya gini, menunjukkan ijazah asli itu perbuatan yang tidak susah. Lebih susah menemui teman-temannya di Ambarukmo, kira-kira begitu kan? Wah, ini harus terbang ke Yogyakarta dulu, nemuin temannya di Ambarukmo, lalu temannya harus bertestimoni kan? Nah, iya kan, reuni, lalu kemudian tiba-tiba ada Pak Bambang yang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta. Itu bagian dari saksi. Bang, bisa aja kan? Iya, tapi kan sebenarnya ngapain kita mengambil pinggirannya kalau yang utamanya sudah bisa kita buktikan kan, ibaratnya. Ya, pinggirannya ngapain? Kan bisa saja kayak kata Mas Dani tadi kan polemik. Artinya polemik opini akan dikonter dengan. Iya, tapi nggak selesai. Justru malah menjadi bahan ejekan. Ya kan? Salah satunya tadi Pak Bambang datang, ditanya, kok Pak Bambang bawa ijazah sih? Dia bilang ini, saya kebetulan ada di Jakarta katanya, karena saya dengar masalah ini, makanya saya datang. Dia bawa lah ijazah itu kan, ijazah SMA, ya kan, ijazah SMA dia ini loh, ini dia, lalu ada foto-foto dan lain sebagainya. Kok Bapak kok bawa ijazah sih kalau kemana? Oh iya, memang saya kalau kemana-mana bawa ijazah. Jadi kan malah aneh gitu loh. Ini kayak settingan gitu kan jadinya, gitu. Termasuk juga foto, kan ada orang mempermasalahkan. Lagi-lagi saya kan menggunakan bukunya Bambang Tri. Kenapa foto itu bisa muncul? Misalnya ada foto dia di naik gunung kan, foto kegiatan Silvagama. Karena dia melakukan teknik cropping, atau dia mengakui Hari Mulyono itu sebagai dirinya. Itulah yang kemudian dipermasalahkan dengan Dr. Tifa ketika dia crop bagian mulut dan hidungnya berbeda, gitu loh. Jadi foto yang digunakan, foto mudanya itu yang berkacamata, itu ada dua versi. Ada yang Hari Mulyono, ada yang dirinya. Nah, ketika yang Hari Mulyono yang diakui sebagai dirinya itu didekatkan, kok beda, gitu loh. Nah, sekali lagi ini kan klaim, ini kan pemandangan kasat mata yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk oleh Dr. Tifa misalnya. Begitu. Jadi kok loh, ini bukan Pak Jokowi, ini orang lain karena hidungnya lancip gitu. Gitu loh. Udah mulai ahli gestur, apa namanya istilahnya, ahli apa namanya? Ya, gitulah. Nah, gitu loh. Ketika misalnya yang dipakai adalah muka Pak Jokowi, dalil Bambang Tri itu Photoshop gitu lah. Jadi kepalanya diganti gitu. Karena kan foto-foto yang ditunjukkan kan semua fotokopian. Nggak ada foto yang langsung asli, itu nggak ada. Semua fotokopian. Bambang Tri itu. Ya, gitu. Gitu. Jadi jadi gini, kalau benar, sekali lagi kalau benar, kita nggak boleh menuduh bahwa pasti salah kan, seperti Mas Dandi bilang tadi. Kalau benar, ini by design gitu lah. Misalnya melakukan mobilisasi teman SMA. Bambang tadi udah cerita. Mereka yang kan kalau dalam hukum biasa kan, kalau misalnya pilkada tiba-tiba kita bikin saksi-saksi yang settingan itu kan, kira-kira begitu. Nah, itu Bambang Tri sudah menceritakan itu, bahwa si X, si ini adalah settingan, konsekuensinya dia dapat jabatan apa, dan lain sebagainya. Jadi mereka berkata gitu. Tapi yang saya dengar Bang, waktu awal muasal muncul buku itu kan dia ngaku teman SMP kalau nggak salah Bang ya. Kenapa? Bambang Tri. Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar. Tapi terakhir dia ngomong dia nggak pernah kenal sama Jokowi. Terakhir yang saya dengar. Nah, itu penting Mas. Gitu. Membuktikan bahwasanya hubungan kausalitas itu tidak ada.
Iya, berarti harus class action kan. Artinya Oh enggak juga, kausalitas itu nggak harus kenal. Kausalitas itu tadi saya katakan. hubungan hukumnya Bang, antara si Bambang Tri dengan Jokowi, hubungan hukumnya sebagai apa? Kalau bisa Bisa juga. katakan nih Bang, ini quote and quote, katakan teman sekolah. Artinya kan dia punya hubungan, dia persoalkan itu karena apa? Karena saya ini teman sekolah dan tahu. Nah itu, ini kan enggak Bang. Artinya dia pihak yang tidak kenal. Oh bisa, dia jurnalis dia. Dia jurnalis yang melakukan investigasi. Itu kepentingan dia. Pertanyaan lagi, Bambang Tri pada saat itu sebagai jurnalis tidak melakukan investigasi ini. Kan menjadi pertanyaan baru, Bang. Kenapa? Menjadi pertanyaan baru ketika dia menyusun buku ini, melakukan investigasi, dia sebagai apa? Kalau sebagai jurnalis kan harus dibuktikan lagi dia pada waktu itu sebagai jurnalis. Itu kan pertanyaan baru lagi. Ya dong, logika hukumnya seperti itu. Kalau main asal investigasi, konsensus dong, Bang. Enggak, dia tidak bicara logika hukum sebenarnya. Dia bicara logika pembelaan yang sebenarnya bagi kita gampang. Kan gini loh, saya Ahmad Dhani itu tidak sedang mengatakan Pak Jokowi salah. Kita ini menawarkan sebuah jalan yang juga ditawarkan Amin Rais. Ya kan? Yang Mas Dhani share itu loh. Iya. Oh, tunjukkan aja yang aslinya. Daripada susah banget. Karena perdebatan kita ini jadi relatif semua akhirnya. Karena kan tidak ada kebenaran yang mutlak. Apa yang saya sampaikan itu kan menurut pendapat saya. Ali mengatakan menurut pendapat Ali. Begitu juga Mas Dhani. Ya, tapi yang paling penting adalah yang bisa menjawab semua ini adalah kalau ada ijazah itu di depan mata kita lihat. Selesai. Selesai barangnya. Selesai dengan diskusi kita juga. Itu Mas. Malam ini. Satu pas. Iya. Lama loh.